Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat jejak. Kali ini admin akan mengupas cerita singkat 9 Sanghyang yang dipercaya menguasai Pulau Jawa. Sanghyang adalah istilah dalam kepercayaan Kapitayan, Kejawen, Wiwitan maupun Gamatirta. Istilah hyang, secara etimologis berakar dari bahasa kuno Jawa, Sunda, yang memiliki arti sosok yang disembah, karena memiliki kedudukan sebagai penguasa tak kasat mata, yang menguasai suatu tempat. Tanah Jawa dipercaya dikuasai oleh 9 Sanghyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun tingkat keilmuannya. Berikut adalah 9 Sanghyang yang menguasai Pulau Jawa. 1. Sanghyang Astadewa. Sanghyang Astadewa, yang dipercaya sebagai pemimpin para Sanghyang, yang bersemayam di Gunung Semeru, sejak ribuan tahun lalu. Pada zaman masuknya ajaran Islam, pertama kali ke Pulau Jawa, yang dibawa oleh Syekh Subakir. Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir, karena dianggap membawa ajaran baru, dan mengusik ketenangan alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari, singkat cerita, akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam, dengan syarat dan perjanjian tertentu. Astadewa mempunyai beberapa anak Sanghyang mendapat gelar Rahyang, diantaranya Rahyang Jaya Menggala, atau biasa dipanggil Eyang Lawu, yang bersemayam di Gunung Lawu. Rahyang Jaya Wisesa, yang menempati alas Purwo di Banyuwangi. Rahyang Jaya Dharma, yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jaya Dharma dipercaya sebagai pendamping gaib, dari keturunan Linggawangi, Raja Kerajaan Galuh, sampai Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran dan keturunannya dari jalur Nyai Subang Larang. 2. Sanghyang Baruna. Sanghyang Baruna, atau Ratu Nogo Segoro Kidul, adalah penguasa laut pantai selatan, Pulau Jawa, yang berwujud naga. Ratu Segoro Kidul, dan Nyai Roro Kidul adalah jenis makhluk yang berbeda. Sanghyang Baruna berkuasa di pantai selatan, pengaruhnya sangat kuat terhadap kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Pada zaman dahulu, pernah membuat sebuah perjanjian, dengan raja-raja di tanah Jawa. Sanghyang Baruna menikahi Batari, yang sampai sekarang mendiami, dan bertapa di sebuah danau di Gunung Dieng. Anak dari Sanghyang Baruna bernama Maheswari, Sasandoro, Inggayatri, atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyai Blorong. Sanghyang Baruna juga mempunyai anak angkat. Mitos yang beredar di masyarakat menyebutnya dengan nama Dewi Lanjar, yang mempunyai tugas menjaga pesisir utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan, bahwa sebenarnya Dewi Lanjar, sang adik angkat Nyai Blorong itu adalah seorang laki-laki yang bernama Rakyan Kondromowo. 3. Sanghyang Lodaya. Sanghyang Lodaya, memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diraga. Sanghyang Lodaya, mempunyai keilmuan harimau, atau macan yang dalam bahasa Sunda adalah maung. Pada awalnya Sanghyang Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Pada suatu cerita datanglah pasukan jin Muslim, dari Laut Merah yang dipimpin oleh Syekh Hashim Bahadur ke Tanah Jawa, dan menduduki wilayah Ujung Kulon, Jawa Barat. Para Sanghyang Pulau Jawa, yang merasa terusik, lalu mengutus Sanghyang Lodaya, untuk bertarung dan mengusir pasukan Laut Merah tersebut. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Sanghyang Lodaya, dengan Syekh Hashim Bahadur. Dalam pertempuran itu, Sanghyang Lodaya dapat dikalahkan oleh Syekh Hashim Bahadur. Hal itu membuat Sanghyang Lodaya akhirnya memeluk agama Islam, dan menjadi Muslim. Mengetahui telah Muslimnya Sanghyang Lodaya, membuat para Sanghyang murka. Akhirnya Sanghyang Astadewa, mengutus Sanghyang Brajadharma, untuk mengusir Sanghyang Lodaya dari Gunung Patuha, karena dianggap sudah berbeda ajaran.
Maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Brajadharma. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat, hingga memporak-porandakan alam sekitar, hingga membuat Gunung Patuha meletus. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam kepindahannya Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di hutan Sancang, namun pada akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung, dan menjadi panglima perang gaib Prabu Siliwangi, di tanah Pasundan Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah Sang Hyang yang memiliki keilmuan mengendalikan petir. Sang Hyang Brajadharma bersemayam di Gunung Galunggung, dan ikut mengayomi kebataraan, atau Keresian Galunggung, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jayadharma, yang sejak kecil dititipkan oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara adalah Sang Hyang yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga pembuat senjata, atau pusaka gaib. Sang Hyang Agni lebih sering bersemayam di Gunung Raung, dan tidak banyak menjalin komunikasi dengan manusia. 6. Sang Hyang Antari Kusuma. Sang Hyang Antari Kusuma adalah Sang Hyang yang bertempat dan bersemayam di Gunung Bromo. Ada sebuah cerita, Sang Hyang Antari Kusuma mempunyai anak bernama Panca Mahabayudharma. Masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan nama Eyang Sapu Angin, yang tugasnya penjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya adalah Sang Hyang yang dahulunya lebih sering berada di Gunung Raung. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan berwujud Wanaraseta, atau kera putih. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Meru, India. 8. Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena adalah Sang Hyang yang diceritakan bahwa dirinya tidak ingin menemui manusia, atau berinteraksi dengan manusia, hanya saja ada salah satu anaknya yang selalu aktif dan berinteraksi dengan manusia, yaitu Eyang Sapu Angin. Sang Hyang Antasena menugaskan anaknya untuk menjadi peran pengganti, untuk berbaur menjalin komunikasi dengan manusia. 9. Sang Hyang Surya Divaseka. Sesuai namanya, Sang Hyang Surya Divaseka mempunyai keilmuan unsur matahari. Sang Hyang Surya Divaseka tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Kebenaran sejatinya hanya milik Allah SWT, cerita ini hanya sebatas menambah wawasan dan sebagai media hiburan saja. Setidaknya sebagai jalan syiar, walaupun hanya satu ayat saja yang disampaikan. Nah, itulah cerita 9 Sang Hyang yang berada di tanah Jawa, semoga bermanfaat.